Allah menggambarkan perempuan, selalu dikatakan orang perempuan itu makhluk lemah, dikatakan perempuan itu mesti dilindungi oleh laki-laki, dikatakan bahwa laki-laki itulah yang akan mengayomi, merawat, membina. Tapi kalau kita lihat apa kata Nabi SAW, khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apa makna yang terkandung di balik makna ucapan Nabi itu? Di balik tulang itu ada jantung. Kita bisa tegak berdiri karena sampai saat ini jantung itu masih berdegup, berdetak. Nah, saya mau tanya nih ke ibu, ke bapak sekalian, jantung melindungi tulang atau tulang yang melindungi jantung? Tulang yang bengkok itu yang melindungi jantung. Andai tidak ada tulang itu, apa yang akan terjadi? Maka jantung akan pecah, hancur. Jadi kalau begitu sebenarnya laki-laki melindungi perempuan atau perempuan yang melindungi laki-laki? Perempuan melindungi laki-laki. Jadi nanti ibu pulang ke rumah, kalau bapak berkata, aku yang melindungi engkau sayangku, terbalik wahai kanda, akulah yang melindungimu selama ini. Karena kalau aku tidak ada, kamu sudah hancur selamanya. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an ada beda antara muzakkar laki-laki dengan muannats perempuan. Kalau untuk perempuan itu digunakan kata hunna, kalau laki-laki hum. Beda dengan bahasa kita mereka, laki-laki mereka, perempuan mereka. Tapi kalau dalam bahasa Arab hunna, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Hunna, mereka perempuan, libasul lakum, mereka adalah menjadi pakaian, menjadi kain, lakum bagi kamu laki-laki. Perempuan-perempuan itu menutupi fungsi kain. Mengapa saya berani menyampaikan tazkirah, tausiah ini? Karena ada kain yang menutupi. Kain pertama di dalam, kain di luar, ditutup lagi dengan kain. Kepala juga ada kain penutup sampai ke bawah. Maka sebenarnya perempuan menutupi laki-laki. Ketika dulu sebelum menikah, maka pada saat itu yang dia lihat adalah kesempurnaan seorang laki-laki. Gantengnya, tingginya, tegapnya, hebatnya. Tapi kemudian hari berganti, musim berubah, apa yang terjadi? Laki-laki yang tegap, kekar, semua orang takut. Tapi saat itu setelah punya anak, punya cucu, hilang semuanya. Yang tinggal apa? Keriputnya saja. Ketika sudah melalui masa-masa indah itu, datanglah perempuan yang melindungi dia. Di saat laki-laki down, melihat fotonya di masa lalu, dia lihat, oh ternyata aku tidak seperti dulu lagi, ma. Apa kata si ibu? Enggak apa-apa, apapun ada dirimu, aku terima kau dengan segala kekuranganmu. Sampai akhirnya kematian juga yang memisahkan kita. Apa jawab si bapak? So sweet. Oleh sebab itu maka jangan kita makin jatuhkan dia. Dia sudah mengaku dirinya, aku rasanya tidak rasa ada percaya diri lagi sekarang. Aku sudah down. Dulu aku tegap, kekar, perkasa, tapi sekarang sejak kena penyakit diabetes ini, aku sudah tidak lagi seperti dulu. Bangkitkan semangatnya. Tenang mas. Makanya kita kalau melihat orang dalam keadaan sakit, kita nggak boleh jujur. Jujur itu benar, baik, tapi ada masanya. Kalau kita lihat dia dalam keadaan sakit, kita berikan kesabaran. Jangan kita lihat, ini udah nggak lama lagi nampaknya nih, 2 kali Jumat gol ini, selesai nih. Tak bisa begitu. Ketika Nabi SAW naik ke atas, ibu bapak mungkin waktu pelajaran umroh kita hanya teori, tapi pada saat sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah naik ke atas. Habis sholat subuh naik taksi ke Jabal Nur, naik ke tempat Nabi menerima wahyu. Nabi turun keadaan menggigil. Nabi 3 kali naik. Ketika umur 38 dia naik ke atas bulan suci Ramadan, tidak terjadi apa-apa. Umur 39 naik lagi ke atas, tidak terjadi apa-apa. Umur 40 naik lagi ke atas. Bayangkan seorang suami meninggalkan istri, pergi ke bukit yang tinggi, naik ke atas, tapi Khadijah tidak pernah marah.
Tapi ketika Nabi SAW turun dalam keadaan menggigil kedinginan, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW. Fisiknya, kedinginannya diselimuti. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Allah 2 kali, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang menutupi dirinya. Siapa yang menghangatkan fisik tubuh Nabi? Khadijah. Tapi ternyata fisik tubuh, badan, kulit yang kedinginan, ada batin yang perlu ditenangkan. Siapa yang menenangkannya? Khadijah. Khadijah Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, berangkat menuju rumah Waraqah ibnu Naufal. Hai Waraqah, ini suamiku dalam keadaan ketakutan. Apa yang terjadi pada dia? Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Bagaimana keadaannya? Dia ceritakan apa yang terjadi. Kata Waraqah ibnu Naufal, yang datang kepada suamimu itu adalah namus yang dulu pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, yang pernah datang kepada Ibrahim alaihissalam. Maka jangan takut, dia adalah nabi terakhir. Wallahi demi Allah, andai nanti suatu masa penduduk negeri ini mengusir dia, aku adalah orang yang pertama yang akan menolong dia. Maka Khadijah pulang membawa kabar gembira. Fisiknya tenang karena Khadijah, batinnya tenang karena Khadijah.